قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Kaji tidak mentaati walaupun sudah yakin dan percaya bisa dikategorikan kufur. Taat enggak ada apa? Kafir tidak dia. Kalau secara menyeluruh taatnya tidak ada secara totalitas, kafir. Ada orang yang meninggalkan salat. Dia tidak sama sekali mengenal salat. Jumat hana mupat, ururaya hana mupat. Salat fardunya tidak ada sama sekali seumur hidupnya. Itu semua madhab fikih menghukumi si fulan itu dengan kategori kafir. Kalau madhab Ahmad ibnu Hanbal cukup satu salat saja Anda tinggalkan sengaja, bermalas-malasan. Itu yang dianut beberapa negara Timur Tengah, itu sudah divonis kafir. Itu namanya kufur inad, membangkang, tidak patuh. Ini kufur yang sering tidak kita pahami atau banyak kaum muslimin luput tentang kufur inad. Inad itu artinya membangkang, tidak taat, tidak patuh. Iblis itu bukan kufur ingkar. Dia percaya, dia tidak mengingkari. Dia bukan kufur juhud. Juhud itu sudah tahu tapi tetap ngeyel untuk tidak mempercayai. Bukan itu kufurnya iblis. Iblis itu kufurnya kufur inad. Aba wastakbar. Dia sombong, dia enggan, dia tidak patuh. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk bagian dari orang kafir. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis terakhir yang kita kaji atau yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu hadis Adi ibnu Hatim. Ketika turun ayat Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang Yahudi Nasrani itu mengambil pendeta mereka, ahli ilmu mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Datang Adi ibnu Hatim itu memprotes kepada baginda Rasul. Kami tidak menyembah rahib. Nasrani tidak menyembah pendeta. Kok Allah mengatakan dalam Al-Quran mereka menjadikan rahib mereka Tuhan selain Allah? Apa kata Rasul? Alaysa ahallu haraman fahalaltumuhu. Bukankah ketika mereka menghalalkan yang haram, kalian ikut menghalalkan? Dalam kitab mereka minuman keras haram, pendeta mereka mengatakan halal, kalian ikut menghalalkan. Walaisu, dan bukankah ketika mereka mengharamkan yang halal, kalian ikut menghalalkan? Bala, iya seperti itu tingkah laku kami. Apa kata Rasul? Itulah kalian menjadikan mereka sebagai Tuhan. Ini taat. Syirik taat. Syirik inad. Membangkang, Pak, nggak patuh. Apa artinya agama tanpa kepatuhan? Apa artinya agama tanpa ketundukan? Yang agama kabarkan kita nggak percaya, Pak. Padahal ini hak prerogatifnya Allah. Hak mutlak yang hanya dimiliki oleh Allah Al-Khaliq. Hukum qadari, hukum syar'i, hukum jazai, itu hak murni milik Allah itu. Hukum qadari itu maksudnya jamaah, hukum yang berkaitan tentang takdir-takdir, ketetapan-ketetapan
terhadap makhluk Allah. Itu hak Allah, Pak. Dan ini yang akan kita kaji malam ini. Tidak boleh kita mendakwakan punya satu pun pengetahuan tentang perkara gaib. Itu hak Allah. Hukum qadari, Pak. Besok siapa yang akan mati, siapa yang panjang umur, siapa yang akan melakukan ini, siapa yang akan rugi, itu haknya Allah. Hukum syar'i yang menghalalkan, mengharamkan, menurunkan hukum, itu juga haknya Allah. Makhluk enggak punya hak membuat satu ibadah pun yang tidak Allah dan Rasulnya kehendaki. Enggak boleh. Makanya Rasul mengatakan kemarin, umirtu, aku ini cuma disuruh. Buat sendiri enggak bisa. Rasul tidak datang dengan syariat suka-suka hatinya, tidak. Umirtu, aku cuma disuruh, Pak. Itu haknya Allah itu. Itu hukum syar'i. Begitu juga hukum jazai. Yang bisa mengatakan kita diampuni, tidak diampuni, itu haknya Allah. Di hari kiamat, siapa yang akan Allah tetapkan masuk ke surganya atau ke nerakanya, itu haknya Allah. Tidak ada satupun makhluk bisa mendakwakan dia memiliki pengampunan. Dan bisa mendakwakan sesuatu itu mengampuni tanpa wahyu dari Allah, Pak. Ini bahaya, ini pembahasan syirik. Kadang-kala kita sepele, Pak. Saya menceritakan ke jamaah itu, ada video di media sosial saya lewat tuh, video pendek itu. Habib Pane dari Pulau Jawa. Tiba-tiba beliau mengatakan Allah mengampuni hambanya sekiranya hamba itu di tenggorokannya itu ada sisa dari biji kopi, nabe kopi, langgurukung. Kepampun oleh Allah, Pak. Jalan long Habibnya titoke kopi ke dapat. Tidak ada itu dakwaan berbahaya dan punya unsur syirik. Yang bisa mendakwakan ini mengampuni atau tidak itu Allah. Itu namanya hukum jazai. Yang bisa mengatakan amal ini membawa kepada pengampunan ataupun tidak, itu Allah. Rasulnya cuma menyampaikan apa yang Allah suruh. Jadi truk tingkatnya, ipu bangai kitanya oleh orang, Pak. Maka tanya ujib kupi, bek tajak alih kajian, ya kepampun oleh Allah. Hana apa? Majlis seperti ini yang insya Allah dengan izin dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah turunkan sakinah, rahmat, dan Allah turunkan pengampunannya Subhanahu Wa Taala. Jamaah kaum muslimin, sidang salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan bagian dari yang kita sebutkan tadi, haknya Allah secara qadari. Apapun ketetapan yang terjadi pada makhluknya Allah, itu hanya ketetapan Allah Ta'ala semata. Enggak ada hak lain, tidak ada makhluk lain yang bisa menetapkan itu tanpa informasi dari Allah. Di sini pengarang kitab kita memberikan judul bab Maja'a fil istisqa bil anwa'i wan nujumi. Bab yang datang dari kabar Allah dan Rasul tentang mengaitkan turunnya hujan itu dengan rasi bintang ataupun posisi bulan. Nanti ada hadis yang akan kita bacakan, hadis Zaid ibnu Khalid. Rasul di Hudaybiyah turun hujan. Lagi hujan itu mbak katanya malamnya apa? Rasul ketika melihat hujan itu beliau mengatakan, ketika hujan ini turun tadi malam, ada hamba yang kafir, ada hamba yang mukmin. Itren hujan, Pak. Sama-sama kita melihat hujan sama-sama. Tapi ketika melihat hujan itu, ada hamba yang kafir, ada hamba yang mukmin. Para sahabat bertanya, bagaimana dia jadi kafir dan bagaimana dia jadi mukmin? Ada orang ketika melihat turunnya hujan itu, dia mengatakan hujan ini turun
karena rahmat Allah dan kemurahan dari Allah. Dia sematkan hujan itu kepada Allah, Pak. Itu mukmin kata Rasul. Sedangkan yang kafir, dia mengatakan mutirna binau'i kada. Ini turun hujan karena posisi bintang seperti ini. Karena bulan itu posisinya sedang di sini. Ini pembahasan yang akan kita kaji berdasarkan hadis, ayat, dan pernyataan dari imam madhab kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini bagian dari bentuk kekufuran dan kesyirikan, yaitu menyematkan tentang karunia Allah, rahmat Allah, anugerah daripada Allah, tapi kita sematkan kepada makhluk Allah, Pak. Turunan dari pembahasan ini itu juga terkait dengan pembahasan ramalan. Kalau bahasa anak muda mungkin zodiak. Nabak majalah, nabak koran, baca apa? Waktu kita baca, thangnya lagi nyol tulis. Anda membaca saja, nanti hukum akan kita jelaskan. Salat Anda 40 kali tidak diterima. Baca manteng, Pak. Ya kapatih kalain loh. Kalau sudah percaya, dia sudah berlepas dari agama kami, kata Rasul. Baca manteng, Pak. Cari kita baca. Itu sama hukumnya kaman ata arrafan. Seperti orang datang kepada dukun atau tukang ramal. Dia enggak percaya, tanya saja. Kalau dalam kasus kita, baca saja. Lam tuqbalu lahu salatuhu arba'ina yauman. Salatnya tidak diterima 40 hari. La in sa'alahu wa saddaqah. Kalau dia tanya dia percaya, faqat, maka dia sudah berlepas diri dari agama yang aku bawakan ini. Ini masalah syirik, ini masalah tauhid, ini masalah kufur, dan ini bagi kita adalah masalah besar. Jamaah kaum muslimin, di sini disebutkan oleh penulis kitab kita, maja'a fil istisqa bil anwa'i wan nujumi. Tentunya hukumnya belum disebutkan ini. Kabar-kabar dari Allah, dari Rasul tentang mengaitkan turunnya hujan atau kejadian di bumi dengan peredaran, rotasi, atau rasi, atau kedudukan, atau posisi-posisi benda langit. Tak terkait kejadian di bumi dengan kejadian di langit. Kalau dulu namanya ahli nujum. Dalam bahasa modern disebutkan dengan astrologi. Ahlinya astrolog. Itu namanya ilmu taksir. Melihat pengaruh benda langit ke alam semesta atau kepada kejadian-kejadian yang terjadi di bumi. Dari awal kita pisahkan, ini bukan astronomi. Yang ahlinya disebutkan astronom, itu ilmu taskir, melihat bintang untuk mengetahui kapan terbitnya bulan, kapan tenggelamnya tahun, hitungan bulan. Itu astronomi, itu sains ilmiah, ada dasar-dasar keilmuan yang mendukung. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas, orang melihat benda langit dan mengaitkan dengan apa yang akan terjadi di bumi, Pak. Syirik, kufur. Tergantung nanti kita lihat, ada kadangkala jadi kufur besar, kadangkala masih sebatas kufur kecil. Kadangkala dihukumi syirik besar, atau dalam kondisi tertentu cuma dihukumi syirik kecil, Pak. Asas dalam akidah tauhid kita meyakini
Yang mengetahui perkara gaib itu cuma Allah semata. Makhluk nggak ada itu, Pak. Kalau tidak meyakini seperti itu, berarti Anda ingkar terhadap Quran, ingkar terhadap apa yang dibawakan oleh baginda Rasul. Wa indahu mafatihul ghaib. Allah itu yang punya kunci perkara gaib. Enggak ada yang tahu. Wa ya'lamu ma fi ghadin, itu yang terjadi besok. Itu hanya Allah yang tahu. Itu ilmu mutlak bagi Allah. Allah tahu segalanya. Tahu segalanya. Yang sudah pernah terjadi, Allah segalanya tahu. Yang akan terjadi, Allah segalanya tahu, Pak. Bahkan kata para ulama, yang tidak terjadi, kalau sekiranya akan terjadi, bagaimana dia akan terjadi, Allah juga tahu itu. Saya rasa kalau betul kita mendidik anak di rumah, cukup Anda didik tentang ilmu Allah, Pak. Ilmu Allah yang tidak terbatas meliputi segala sesuatu. Kalau anak Anda punya itu, keyakinan itu di dadanya, aman, Pak. Bantah felihan baca kasus satu. Saya ujian anak-anak di sekolah. Saya buka laptop, saya kerja apa pekerjaan saya. Ketika saya bagi jawaban, saya bagi soal, saya mengatakan alam ta'lam bi annallaha yarak. Apa kalian tidak tahu kalau Allah itu melihatmu? Fikret tagalungkeun, Bang. Anak itu beli mata kerja. Lung tamah baca tu nyan ayat Quran lung baca. Nepatih urusan ron. Hai tu cuma teh. Kalau dia tahu keluasan ilmu Allah, coba kalau itu kita tanamkan. Anak kita sadar betul Allah tahu segalanya, Pak. Tak mungkin dia tutup pintunya dengan HP-nya sedangkan orang tuanya di luar. Pui begad. Di zaman yang rusak seperti ini, maka pendidikan tauhid, pendidikan akidah itu harus menjadi basis segala pendidikan di rumah kita atau di sekolah kita. Ini penting sekali. Meyakini ilmu mutlak untuk Allah. Allah yang punya segala ilmu. Yang ilmunya tidak terbatasi dengan sesuatu apapun. Mutlak, tanpa batas. Yuhitu bi kulli syai'. Meliputi segala sesuatu. Segala dimensi ruang dan dimensi waktu tanpa ada batas. Yang terjadi besok dengan kita hanya Allah yang tahu. Fatawakal 'ala Allah. Maka bertawakal kepada Allah. Jangan pernah mengundi-undi nasib kita dengan ramalan-ramalan bodoh. Nanti kan kita lihat itu produk jahiliyah, produk kebodohan. Jahiliyah itu artinya bodoh, Pak. Yang pubut lagainya urang bangai kepada Nabi. Orang jahiliyah, orang bodoh. Yang nasibnya dia gantung dengan hal-hal yang tidak bernilai sesuatu, Pak. Nah, ini bahayanya. Dan ini penting kita tanamkan nilai ini pada keluarga kita jamaah, terutama kepada generasi muda dan remaja kita, kepada anak-anak kita. Karena kalau nilai ini hilang, maka hilangnya moralitas, hilangnya karakter, hilangnya adab, hilangnya iman, dumpu gadah. Qala Allah Ta'ala, beliau mulai dengan firman Allah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna rizqakum, kata Allah, kalian menjadikan rizki kalian. Yang punya di kepalanya pemahaman rizki itu cuma uang yang jauh bahagia. Nah, kalau kita berpikir rizki itu cuma uang, Pak. Allah kasih kita kesehatan, kemudahan, kelapangan, Allah kasih hujan, Allah kasih segala, Allah kasih itu kita lupa itu. Hana mudah rezeki dah pegang.
Badai bu hana pri dah baju. Nafas masih sehat, badan masih sehat. Semua bisa kita lakukan, apa tidak mudah rezeki, Pak? Rizki di sini maksudnya segala anugerah. Kalau kita kaji dengan teks sababun nuzulnya, maka maksud rizki di sini adalah hujan, Pak. Hujan yang turun itu. Wa taj'aluna rizqakum. Kalau kita kaji dalam ilmu tafsir itu ada namanya ilmu munasabah, korelasi ayat. Keterkaitan antara ayat sebelum dengan setelahnya. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ini berbicara tentang Al-Quran. Kata para ulama, rizki yang dimaksud di sini adalah rizki ilmu. Ini kita duduk ini sedang mengkaji ilmu. Hakikatnya Allah sedang memberikan kita rizki. Dan ini rizki besar. Ilmu itu rizki besar. Al-Quran itu rizki besar. Kalau dalam kaidah penafsiran, kalau ada satu lafaz bisa kita artikan dengan multi penafsiran, maka menjadikan dia multi tafsir lebih utama dibandingkan tafsir tunggal. Jangan kita artikan rizki itu cuma ilmu. Silakan tafsirkan sesuka hati Anda. Apakah rizki itu ilmu, rizki itu uang, rizki itu kesehatan, rizki itu Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, ataupun segala macam rizki yang Allah anugerahkan. Tapi tadi kita ceritakan, kalau kita lihat dari sisi asbabun nuzul, sebab turun ayat ini, rizki yang dimaksud adalah hujan. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kata Allah. Kalian menjadikan rizki kalian untuk mendustakan. Kita dustakan. Ada yang Allah anugerahkan rizki, dia dustakan dan tidak menisbatkan rizki ilmu itu kepada Allah. Seperti kata Qarun, wa innama utituhu an ilmin indi. Yang aku dapatkan ini cuma semua hasil dari usaha dan ilmuku. Ini usahaku. Ini ilmuku. Ini kemampuanku, Pak. Ini bahaya ketika lafaz-lafaz seperti ini sudah keluar di lembaga kita, keluar di perusahaan kita, keluar di usaha-usaha kita. Dan Anda tahu kaidahnya itu, karunia Allah kalau kita sematkan untuk Allah, karunia itu jadi lebih kuat. Tapi karunia Allah kalau kita nisbatkan kepada selain Allah, itu awal kehancuran. Tiba-tiba perusahaan kita dapat profit yang luar biasa, untung leutan. Alhamdulillah ngan kerja keras getanya, Pak. Yang terpilih kemarin, terpilih dia kumpulkan tim sesnya, ngon usaha getanya, kamahati dapat. Lupa kita dengan Allah. Itu awal kehancuran itu. Itu bahaya itu. Masuk ke dalam ancaman ayat ini. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalau kita lihat sebab nuzulnya, itu turun kepada cerita yang kita sebutkan tadi. Turun hujan, kata Rasul, tadi malam ketika turun hujan ini, ada dari hamba Allah yang kafir, ada dari hamba Allah yang mukmin. Ada yang menisbatkan hujan itu kepada benda langit. Ini karena rasi bintangnya seperti ini, maka hujannya turun. Dia melihat bintang mengatakan, nyo tingah kau hujan. Atau dia melihat posisi matahari, posisi bulan, al-anwa yang dimaksud dalam judul bab itu posisi bulan, nyosinga hujan. Mengaitkan rizki dan karunia Allah itu dan menisbatkannya kepada selain Allah. Allah mengatakan tukadzibun, kalian mendustakan. Ini bahaya. Karena nikmat itu sepatutnya disyukuri. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa syukru ni'ami thalas.
Kalau kita mensyukuri sebuah nikmat, maka 3 itu harus berfungsi. Yang pertama hati, kata beliau. Apa itu syukur hati? Khudu' dan i'tiraf. Hati kita itu langsung tunduk kepada si pemberi nikmat Allah. Kemudian hati kita mengatakan itu nikmat datang daripadanya Allah. Itu baru syukur hati. Wa syukur lisan, kata beliau, syukur lisan. Lisan kita mengatakan alhamdulillah. Atau ketika tadi kita keluar ke sini turun hujan, kita mengatakan Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan ini hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang membawa mudarat dan bala. Kita iktiraf itu nikmat Allah. Itu secara lisan kita ucapkan itu. Syukur jawarih, kata beliau, anggota badan kita mensyukuri dengan cara mentaati si pemberi nikmat, yaitu Allah Ta'ala. Itu baru dinamakan hamba itu bersyukur. Itu 3 itu kita lakukan. Tapi ketika kita dapati hujan, kemudian hati kita mengatakan ini turun gara-gara rasi bintang fulan, ini sudah syirik. Kalau dalam hadis lafadznya itu kufur. Kalau dia meyakini bintang itu yang menjadikan hujan turun, itu syirik besar yang mengeluarkan dia dari agama. Tapi kalau dia meyakini yang menurunkan itu Allah, tapi sebab dari turun itu adalah posisi bintang, itu syirik kecil. Tapi bahaya syirik kecil itu juga tidak dimaafkan kecuali dengan taubat. Syirik kecil tidak sama dengan dosa kecil, Pak. Jadi yang bantah dengar syirik ubud tanya mana masalah, padahal bermasalah. Karena ayatnya Allah tidak akan pernah mengampuni siapapun mensyirikkannya dengan sesuatu apapun itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan hadisnya, hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Baginda Rasul dalam hadis ini menyampaikan kepada kita 4 perkara jahiliyah yang masih ada di tengah umat baginda Rasul. Ada di tengah kita, Pak. Dan itu perkara jahiliyah. Arba'un, kata Rasul, fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara di tengah umatku dan itu dari perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, dan umatku itu tidak akan meninggalkan 4 perkara ini, Pak. Ini ada. Kalau tiba-tiba ada yang mengatakan itu tidak ada di tengah kita, berarti Anda sudah mengingkari hadis. Rasul mengatakan ada, Pak. Yang parahnya ketika dia membaca hadis ini, berarti boleh kita lakukan karena Rasul mengatakan ada. Ada itu bukan boleh. Ini bukan ketentuan syar'i. Rasul cuma menceritakan ketentuan kadarnya Allah. Ini akan terjadi dengan kehendak Allah. Tapi tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita lakukan. 4 perkara jahiliyah, kata Nabi, ada di tengah umatku dan mereka tidak akan meninggalkannya. Yang pertama, kata Rasul, al-fakhru bil ahsab. Membanggakan hasabnya. Kedudukan, jabatan, posisi, keluarga. Membanggakan al-hasabu dalam bahasa Arab, semua yang dianggap itu membanggakan oleh manusia. Harta termasuk hasab. Jabatan termasuk hasab.
Keturunan, Pak. Kadang-kala kita keturunannya bijih God. Seperti sering orang Aceh mengatakan tanyo bijih mulia, Pak. Tang-tanggop sana mulia. Itu fakhru bil ahsab. Tanyo nangkro aulia. Bangga kita dengan hasab. Itu perkara jahiliyah. Itu produknya orang jahiliyah sebelum diutus baginda Rasul. Alhaakumut takatsur. Ayat yang semenjak kecil kita baca, tapi sampai itu ada pubut, Pak. Alhaakumut takatsur kata Allah. Celaka kalian. Takatsur, membanggakan diri kalian itu mencelakakan kalian. Apa yang terjadi ketika ayat itu diturunkan? Sababun nuzulnya disebutkan oleh para mufassirin. Rupanya ada dua kaum dari orang Ansar yang membanggakan nenek moyang mereka. Pertama, dua kaum ini membanggakan orang yang masih hidup. Coba lihat kabilah kami ada si fulan, tokoh hebat. Gesuut le urang belah deh, kamu pihna tungku fulan, hayu tak. Orang ini membalas, kami punya si fulan. Rupanya semua yang masih hidup sudah disebutkan. Akhirnya mereka pergi ke tempat kuburan. Hatta zurtumul maqabir. Pergi ke tempat pemakaman tokoh-tokoh mereka. Cikalanya kuburan saya. Kamu na Iskandar muda di sini, Iskandar Thani, na tungku fulan. Urang dron tahu apa? Itu masuk ke dalam alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Apa hafayannya Pak? Tapi tanya sampai urangnya mantan pebutnya. Yang kaya membanggakan kekayaannya, yang punya jabatan membanggakan. Yang berasal dari keturunan, kamu oleh bala, kamu asolhu, kamu fulan, itu semuanya masuk ke dalam perkara jahiliyah yang diharamkan. Haram. Orang bertauhid yang dia banggakan cuma iman dan takwanya. Kalau punya iman dan takwa, maka Anda tidak mungkin merendahkan orang lain. Kala innal insana la yatqa ar-ra'ahu istaqna. Manusia itu akan melampaui batas ketika kata Allah dia melihat punya sesuatu yang dia banggakan. Yang bangga dengan kekayaan, dia melampaui batas ketika berhadapan dengan fakir miskin. Yang bangga dengan silsilah keturunannya, dia melampaui batas ketika berhadapan dengan orang yang tidak punya garis keturunan. Long ampun, dronetho, itu al-fakhru bil ahsab yang Allah haramkan. Berhubung waktunya jamaah kaum muslimin, kita lanjutkan pembahasan lengkap tentang hadis ini di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.